Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang sejarah psikologi perkembangan anak. Kami terdiri dari 3 orang. Saya, Rufia Ramajana, dan ini teman saya, Muhammad Henry Maulana, dan ini teman saya, Uswatun Salihah. Kami membuat video ini tugas dari Ibu Ija Syahroni, SPDMA, mata kuliah Psikologi Pengembangan Anak. Ingin tahu materinya dan penjelasannya bagaimana? Simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja. A. Definisi psikologi perkembangan anak. Jika kita membahas mengenai psikologi, maka sebagian besar masyarakat akan menuju pada pembahasan mengenai jiwa. Berbeda dengan fisik, jiwa merupakan hal abstrak yang lebih sulit untuk dijelaskan. Misalnya, seseorang diminta untuk menunjukkan bagian dari tubuhnya, yakni mata. Nah, maka dengan mudah orang tersebut menunjukkan bagian mata dengan jawaban yang sama. Maka sebaliknya, jika seseorang ditanya mengenai jiwa, maka jawaban yang muncul pada setiap orang kemungkinan saja akan beragam dan berbeda-beda. Nah, jiwa cenderung memang sulit untuk dijelaskan sebab jiwa berada di dalam seluruh tubuh manusia dan menjadi penggerak dari perilaku seseorang. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai jiwa tersebut yakni psikologi. Beberapa pakar memberikan definisi tentang psikologi. Psy berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu jiwa atau disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Nah, Sandstrom mendefinisikan psikologi sebagai kajian ilmiah terhadap proses perilaku dan mental. Nah, adapun Lowenthal mengutip dari ensiklopedia menyatakan psikologi sebagai suatu studi sistematis tentang perilaku manusia, mencakup peranan insting, budaya, fungsi berpikir, intelijensi, dan bahasa. Suatu cabang ilmu psikologi yang lebih membahas faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam diri manusia dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan disebut psikologi perkembangan. Nah, selanjutnya menurut Kartono menyatakan bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dari periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolescence menjelang dewasa. Nah, jadi dengan demikian dapat didefinisikan bahwa psikologi perkembangan anak merupakan cabang ilmu psikologi yang lebih membahas faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan dan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk mempelajari tingkah laku anak yang dimulai dari periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan anak. Nah, mempelajari perkembangan manusia tidak saja menarik karena dapat memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang serupa pada anak-anak maupun dewasa. Nah, bahwa dengan mempelajari perkembangan manusia memiliki 4 tujuan, yakni untuk memberikan gambaran prediksi, penjelasan, dan intervensi. B. Latar belakang sejarah psikologi dan perkembangan anak. 1. Plato pada tahun 427 sampai 347 mengatakan bahwa perbedaan individual mempunyai dasar genetis. Potensi individu dikatakan sudah ditentukan oleh faktor-faktor keturunan dan benih-benih untuk kemampuannya kelak. Telah ada dalam pikiran sejak lahir. Bakat-bakat atau benih-benih tersebut dapat dikembangkan melalui pengasuhan pendidikan. 2. Johann Locke pada tahun 1996, seorang filsuf Inggris mengemukakan pendapat bahwa bayi lahir seperti tabula rasa. Menurutnya, bayi seperti blank tablet slate atau tablet kosong yang akan memperoleh karakteristik melalui pengalaman hidup. 3. Jean-Jacques Rousseau. Ia pertama-tama mengusulkan telah
mengusulkan teori bahwa anak-anak berbeda secara kuantitatif, yang menganggap bahwa anak pada dasarnya innate goodness atau baik. Karena dasarnya sudah baik, maka anak-anak semestinya dibiarkan tumbuh secara alamiah atau sedikit pengasuhan orang tua dan sedikit batasan. C. Hakikat perkembangan anak. Setiap organisme akan mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan ini terdiri dari seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki, organisme yang tampak maupun tidak tampak. Bagi manusia, peristiwa perkembangan terdiri dari aspek psikologi dan biologis. Perkembangan manusia bersifat kualitatif, di mana tidak hanya ditekankan pada segi materialnya, tetapi juga pada segi fungsionalnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah ukuran dan bentuk tubuh, misalnya bertambah tinggi, rambut bertambah panjang, tumbuh gigi susu, bertambahnya lingkar kepala, bertambahnya berat badan, dan pertambahan lainnya, yang disebut dengan pertumbuhan fisik. Untuk pertumbuhan ini dapat diamati dan terlihat atau juga dibantu dengan alat seperti timbangan untuk mengukur berat badan, meteran untuk mengukur tinggi badan anak.